Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari yang pertama di tahun 2025. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Selamat kita menikmati pemeliharaan Tuhan pagi ini dan sepanjang tahun ini. Dan mari kita awali terlebih dahulu di hari yang pertama ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 dan 19. Di ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajak kita untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Baik itu penyesalan atau kesalahan masa lalu, kegagalan atau bahkan keberhasilan yang sudah kita raih. Tuhan ingin kita fokus pada apa yang akan Dia lakukan di masa kini dan masa depan. Nah, ayat yang ke-19, "Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku." Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan kita jaminan bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dituliskan, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru," menunjukkan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana-rencana baru yang lebih baik bagi kita. Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara adalah simbol dari penyediaan Tuhan yang melimpah di tengah-tengah kesulitan. Tuhan akan menyediakan jalan keluar dan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Tuhan adalah Allah yang selalu baru. Tuhan tidak terikat oleh masa lalu. Dia selalu siap untuk melakukan hal-hal baru dalam hidup kita. Kedua, masa depan penuh harapan. Kita dapat menatap masa depan dengan penuh harapan karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga, lepaskanlah masa lalu. Untuk dapat menyambut masa depan, kita perlu melepaskan diri dari belenggu masa lalu kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, akui kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi jangan biarkan itu menghantui kita. Yang kedua, fokuslah pada masa kini. Syukuri berkat yang Tuhan berikan saat ini dan lakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Percaya rencana Tuhan, serahkan semua rencana kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Dia akan menuntun kita pada jalan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, intinya dalam Yesaya 43 ayat yang 18 dan 19 adalah sebuah pengingat bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Dia ingin kita melepaskan masa lalu dan menyambut masa depan dengan penuh harapan. Dengan percaya kepada Tuhan, melalui ketaatan kita akan firman-Nya, kita akan mengalami hal-hal baru yang luar biasa dalam hidup kita. Percayalah janjinya. Percayalah Tuhan tidak pernah lalai, bahkan Dia setia akan janjinya. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya sudah menyertai sepanjang tahun perjalanan hidup kita di tahun 2024. Mari yakini pernyataan Tuhan dengan hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin serius dengan Tuhan. Kita akan menikmati belantara Tuhan ubah menjadi sungai, padang gurun Tuhan jadikan jalan. Betapa janji Tuhan, ya dan amin. Mari nyanyikan bersama pujian dengan iman. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Nyanyikan dengan iman. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Walaupun banyak persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi, tetapi kami yakin kuasa firman-Mu Tuhan, yang sanggup membukakan jalan di tengah padang gurun, menjadikan padang belantara menjadi sungai. Sungguh firman-Mu ya dan amin Tuhan. Ajarkan kami tetap setia, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi kami mengiring Tuhan. Percaya dan mempercaya Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih setia-Mu akan menyertai perjalanan hidup kami di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk kemuliaan hanya kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari yang pertama di tahun 2025. Berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya keberkatan, anugerah dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha
dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.